Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau kita sebut sebagai asesmen. Nah, ada beberapa hal yang kita bahas yaitu terkait dengan pengertian, fungsi, tujuan, jenis dan nanti CP juga ada capaian pembelajaran terutama kimia yang dibahas ya. Yang pertama, di sini saya ingin masuk ke pengertian dulu. Jadi, asesmen atau penilaian itu adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, ini juga didukung oleh beberapa teori, landasan teori dari beberapa peneliti lain, yaitu yang menurut Richard Aaron tahun 2008, proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Menurut Terry Overton tahun 2008, itu pengumpulan suatu informasi untuk monitoring kemajuan bisa saja terdiri dari tes atau bisa disebut dari beberapa metode seperti observasi, wawancara, mentoring, tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian menurut Bob Kislik tahun 2009, proses di mana suatu informasi diperoleh berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi penilaian atau asesmen itu juga menggunakan tes ya, adalah suatu bentuk penilaian, namun tidak semua penilaian itu berupa tes. Kemudian menurut Eko Putro Widoyoko tahun 2012 mengatakan bahwa hasil pengukuran itu sebenarnya terdapat kriteria atau aturan-aturan tertentu. Nah, istilah lain dari asesmen tadi yaitu ini, ada asesmen, kemudian penilaian dan evaluasi, dan ketiganya ini sebenarnya berbeda pemaknaannya atau penjelasannya. What's the difference? Jadi apa perbedaannya? Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau lampiran 3 di sini kan disampaikan ya ada instrumen penilaian, kemudian ada rubrik penilaian dan bagaimana analisis penilaiannya. Jadi yang dimaksud asesmen itu kalau di sini sikap berarti lembar observasinya ini dinamakan sebagai asesmen. Kemudian kalau penilaian itu artinya adalah rubrik penilaian atau range nilainya itu berapa. Kalau sikap itu kan biasanya melalui skala Likert ya, itu kan ada 1 sampai 4. Nah, ini bisa disesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Kemudian yang dimaksud evaluasi adalah bagaimana perhitungan skor akhirnya, itu menggunakan rumus apa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat evaluasi itu yang menentukan nanti keputusannya bagaimana. Apakah nanti ketika diinterpretasikan nilainya itu apakah sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi perbedaan antara ketiganya, asesmen, penilaian, ataupun evaluasi. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, biar teman-teman punya gambaran terkait perbedaan ketiganya, yang pertama adalah asesmen dulu. Asesmen itu lebih menekankan pada penilaian proses. Nah, asesmen itu lebih berpihak pada kepentingan siswa. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan hasil asesmen sebagai refleksi perbaikan pembelajarannya. Penilaian yang dilakukan lebih sempit atau mikro ya dimaksud ya. Jadi berkaitan dengan kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Asesmen itu merupakan salah satu metode yang dipilih dalam evaluasi. Kemudian kalau evaluasi itu lebih menekankan pada hasil belajarnya. Kemudian berpihak pada kepentingan evaluator, kemudian dilakukan secara menyeluruh atau makro berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, ataupun pemantauan. Dan kriteria yang ditampilkan itu lebih bervariasi berdasarkan range-nya. Kalau misal penilaian sikap, tadi kan ada interpretasinya berapa gitu. Kemudian untuk fungsi asesmen di sini dibagi menjadi 2 ya, teman-teman biar tahu. Jadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu artinya memberikan umpan balik atau feedback terhadap guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Itu adalah formatif. Jadi kalau formatif itu biasanya dilakukan ketika proses pembelajaran.
Jadi nanti secara tidak langsung siswa akan mendapatkan juga umpan balik dari guru seperti apa. Kemudian kalau penilaian atau asesmen sumatif artinya adalah penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan memberikan laporan, atau istilahnya itu kalau sumatif contohnya seperti UTS atau PAS, PAT kayak gitu, untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan layak atau tidaknya peserta didik. Itu adalah asesmen sumatif. Nah, fungsi asesmen itu ada 4, yaitu ada keeping track, kemudian checking up, finding out, and summing up. Jadi kalau keeping track itu artinya adalah menelusuri dan melacak proses belajar siswa yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian kalau checking up itu artinya adalah mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari siswa dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Nah, finding out itu adalah mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar untuk mencari alternatif solusinya. Kemudian yang terakhir adalah summing up. Ini menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk domain atau yang kita sebut sebagai ruang lingkup ya, asesmen itu apa aja? Jadi ada ranah afektif, ranah psikomotor, dan ranah kognitif. Nah, IKM atau implementasi kurikulum merdeka itu termuat dalam capaian pembelajaran tiap-tiap fase. Kemudian untuk capaian pembelajaran ini bisa dilihat teman-teman ya. Capaian pembelajaran kimia fase E itu adalah kelas 10 ya, karena saya juga dari jurusan kimia. Di sini akan saya jelaskan bahwa pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan dalam memberikan penyelesaian masalah. Nah, kemampuan tersebut antara lain itu mengidentifikasi, kemudian mengajukan gagasan, merancang solusi, kemudian mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan ada energi alternatif, kemudian pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, ataupun pandemi akibat infeksi virus. Nah, semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau kita sebut sebagai SDGs atau Sustainable Development Goals. Melalui pengembangan pengetahuan ini, maka output yang diharapkan adalah siswa memiliki akhlak mulia, kemudian sikap ilmiah, inovatif, bergerak, kemudian kreatif, berpikir kritis, seperti itu. Nah, capaian pembelajaran kimia fase E itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ya, ada elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, ini teman-teman bisa pahami kalau elemen pemahaman konsep itu adalah peserta didik nanti mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai dengan kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerangkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan tadi terkait fenomena pemanasan global, kemudian merumuskan reaksi kimia, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasi dalam nanoteknologi. Seputar itu kalau pemahaman konsep. Kemudian kalau keterampilan proses yang diharapkan nanti adalah siswa dapat mengamati, kemudian mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, kemudian mengevaluasi refleksi dan mengkomunikasikan hasil. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau jenis-jenis asesmen itu ada banyak sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada jenis asesmen itu ada performance assessment, kemudian ada penilaian portofolio, penilaian proyek, produk assessment, self assessment, kemudian kalau teknik assessment itu ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, unjuk kerja, observasi, kemudian ada wawancara, angket kuesioner, kumpulan hasil belajar atau hasil karya siswa, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau penilaian teman sebaya ya, dan lain-lain. Kemudian kalau bentuk instrumen assessment itu ada soal, kemudian butir soal, daftar pertanyaan, rubrik, lembar pertanyaan, ataupun daftar angket atau kuesioner dan lain-lain. Nah, ini mengintegrasikan berbagai kemampuan dalam asesmen itu bisa teman-teman. Jadi asesmen itu juga bisa kaitkan dengan 4 hal ini. Jadi ada literasi numerasi, kemudian HOTS atau high order thinking skill, kemudian keterampilan AB21 dan miskonsepsi atau di sini yang dimaksud paham konsep. Nah, sekian dari saya terkait dengan asesmen ya.
bahwa ini memang penting bagi seorang guru untuk memahami terkait dengan asesmen. Tadi ada asesmen formatif, sumatif, ataupun perbedaan dari ketiganya, ada evaluasi, penilaian, ataupun asesmen. Jadi guru perlu tahu akan 3 hal tersebut ya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video yang saya upload di YouTube ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman.